Bentar, bentar, bentar. Kenapa? Hah? Kenapa? Aku mau ini loh, lighting cahayanya biar bagus. Udah bagus itu. Halo, halo, halo. Selamat datang. Retno Melati. Ye. Apa sih? Garing Apa ya. sih? Apa sih? Apa kabar sekarang? Alhamdulillah. Baik. Aku biasanya Baik. kalau Zoom itu nggak 2 orang tahu. Banyak gitu loh, 3 sampai 4. Ya udah. Ya, siapa gitu tambah Enggak. orang. Ini kan spesial. Jadi cuma 2 orang aja. Oh gitu. Bahas-bahas. Kamu kan Miss Galau-nya 2020 kan? Oh. No, aku nggak galau. Biasanya kan aku bahas-bahas tentang hukum, bahas-bahas tentang apa ya? Tentang Kenapa? tentang hukum sih. Kamu sebenarnya kan sarjana hukum juga sih. Tapi nggak mau, aku maunya bahas Kenapa sih kita tentang. ngomongin hukum? Jangan ngomongin hukum, kenapa sih? Nanti kita dikirain orang sok pinter lagi. Iya, Janganlah. makanya nggak usah ngomongin hukum, Hmm, ya kan? ya, benar. Ngomongin apa coba terus? Biar kelihatan bahagia terus kayak gitu. Kamu itu gimana sih? Oh, amin. Apa gimana? Biar kelihatan bahagia terus. Biar biar selalu bahagia, bukan kelihatan aja, tapi hatinya emang selalu bahagia. Motivasiku cuma satu sih. Kenapa biar bisa bahagia? Apaan? Biar orang yang ngelihat aku itu juga ikut bahagia. Jadi kayak aku memberikan energi positif buat orang lain. Tapi aku kadang-kadang lihat kamu joget-joget nggak jelas gitu, malah aku nggak bahagia tau. Itu aja. Eh, Kadang-kadang jogetmu itu jelek. Ya nggak apa-apa, itu kan karena buat senengan aja. Kan aku pengennya buat aku bahagia. Jadi ya udah, mau jelek, mau bagus, mau gimana ya nggak apa-apa. Yang penting seneng. Iya, biar 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 selalu cuek gitu Aku loh. juga Gimana sih nggak tipsnya? nggak buat apa-apa gimana? Biar selalu cuek dan bodo amat gitu loh. Mau aku upload Percaya joget diri. nggak jelas, mau aku upload. Percaya diri sih kuncinya. Iya, biar selalu percaya diri gimana? Biar selalu percaya diri tuh gimana ya? Ya udah kayak yang tadi, kayak cuek, bodo amat, gak usah dengerin kata orang. Pokoknya niatnya mau upload itu bukan mau cari penilaian orang lain, mau upload sesuatu di sosial media itu bukan nyari ketenaran atau mau nyari apa ya, suatu hal yang kayak wow mau aku pamerin ini loh aku kayak gitu, enggak. Cuma memang buat kalau aku pribadi sendiri aku upload kayak gitu karena kalau misalkan aku ngupload kayak gitu aku bahagia ngelihat diriku bahagia, terus aku lagi galau misalkan atau aku lagi bad mood ada masalah terus aku ngelihat diriku sendiri juga joget misalkan atau ketawa-ketawa itu kayak mengembalikan moodku menjadi seneng gitu loh. Tapi itu kan kamu pamerin. Ah, Loh, iya, maksudnya aku pengen menunjukkan ke dunia bahwa aku bahagia gitu. Ini bahagia, aku bahagia aku emang bahagia, bener-bener bahagia, bukan yang ya selama ini di sosial media lah, di sosial media bahagia tapi kenyataannya oh, pengen terkenal juga nggak? Nggak. pengen terkenal. Kayaknya setiap manusia tuh ada keinginan kayak gitu deh mas. Iya, bullshit ya kalau ngomong nggak gitu ya. Hah? Pasti Nggak ada nggak lah. nggak naif ya. Ya walaupun nggak mungkin, pasti sampean juga iyalah. Kalian buat konten kan juga pengennya juga buat terkenal kan, nggak mungkin. Oh enggak, aku buat konten buat ini kok, buat pembelajaran aja, buat bermanfaat orang lain. Enggak sih, tapi aku ya terkenal sih nggak terlalu aku pikirin sih. Tapi kadang-kadang kalau eh, nggak tahu, aku dulu tuh hobiku apa namanya, olahraga, badminton, terus Hmm. volley gitu ya. Tapi sekarang gara-gara sering Hmm. edit-edit video gitu, aku seneng banget tau ngedit-ngedit video padahal nggak jelas, nggak tak upload Enak, juga enak banyak kan? gitu. Enak tau, lihat-lihat aku sendiri ngomong nggak jelas gitu, terus suatu Ya saat kan, nanti kan sama. Makanya kenapa aku upload di Instagram karena
cuma Instagram yang kalau misalkan misalkan nih HP ku hilang atau kehapus datanya, Nah, nanti aku bisa lihat di Instagram. Kalau bisa misalkan nggak bisa mau ini ditonton ya lagi udah ya. diarsipin aja, tinggal Heeh. diarsipin aja kalau misalkan nggak mau dilihat orang gitu. Itu sih. Makanya nanti kan lucu banget kan 10 atau 20 tahun lagi ke depan terus nonton Nah, videomu yang bener. iya sebelumnya gitu pasti keren ya. Heeh. Ketawa-ketawa Makanya sendiri. kan makanya aku sering buat story, tapi storyku aku cuma teman dekat karena bagiku yang aku teman dekat itu yang memang benar-benar kenal sama aku, Enggak, bukan itu kamu orang-orang kasih yang teman dekat itu biar enggak ketahuan mantan-mantanmu. ya aslinya aku. Aslinya gitu kan. Kamu kan selalu kelihatan seneng terus gini kan. Hmm. Sebenarnya sering ngalamin masa-masa buruk nggak sih? Hal-hal sedih. Kalian percaya nggak sih sama uh, omongan kalau jangan percaya orang yang selalu hahaha, tapi dalam hatinya sebenarnya dia tuh punya masalah yang luar biasa. Nggak tahu sih. Emang gitu. Emang itu peribahasanya bener. Enggak bener. Aku Hah? yang buat. Hah? Iya. Aku yang buat. Loh, aku tapi juga sering denger itu tau. Denger peribahasa itu. Tapi kata-katanya nggak gitu tahu, kata-katanya nggak gitu. Iya, tapi inti kata-katanya kan kalau orang kelihatan di luar itu ketawa-ketawa itu sebenarnya dalamnya itu sedih gitu kan. Emang sedih kamu? Ya enggak. Enggak kan? Ya enggak sih. Kalau sekarang sih enggak. Setiap orang kan pasti punya masalah ya Mas. Hmm. Setiap orang itu kan punya kisah. Setiap orang itu punya masa lalu. Dan setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Keren banget Dan sama masa-masa kata-katamu. serius ini aku dalam hati loh aku ngomongnya serius pakai Ya hati makanya, soalnya ngomongnya. ya udah aku nggak ketawa tapi keren sih. Tuh kan, aku lupa mau ngomong apa. Ya, Tambahin lagi semua orang itu itu punya tadi. takdirnya masing-masing gitu loh. Nah, takdir itu kan sebenarnya bisa diubah sih. Tergantung kita mau ngubah apa enggak. Misalkan Masa. Tuhan udah ngasih jalan A, Nah, kita lewat B bisa untuk mencapai C. kata siapa gitu enggak lah. Bisa lah. Aku orang yang menganut takdir nggak bisa berubah. Oke, lanjut. Oh ya lanjut. Tadi sampai mana aku lupa, Kak. Jangan dipotong-potong, cuy. Nah, kalau dipotong-potong aku lupa. Iya lanjutin tadi loh. Semua orang itu punya. Ya, setiap orang itu kan punya kesalahan, pernah ngelakuin salah, pernah pastilah terpuruk itu pasti. Walaupun sampean juga aku yakin sampean juga pernah ngalamin masa-masa sulit juga. Mm-mm. Meskipun masa sulitnya orang-orang itu kan berbeda-beda ya. Tingkat Ya masa sulitnya orang itu berbeda-beda. Kalau aku sendiri, kenapa aku selalu terlihat bahagia? Enggak juga. Kalian juga tahu sendiri kan, kalian kan udah tahu aku kayak gimana orangnya kan, enggak yang selalu melulu aku bahagia juga enggak. mm-mm. Di sosial media pun aku misalkan kalau aku galau ya aku tunjukin kalau aku galau, aku enggak mau yang fake-fake yang aku selalu bahagia terus ya enggak. Ya mungkin kayak ke orang-orang tertentu aja aku nge-share-nya kayak gitu. Kalau dibilang pernah punya masa-masa terpuruk, punya banyak banget. Dan mungkin kalau misalkan sampean hidup seperti aku mungkin juga belum tentu bisa menghadapi. Belum Kenapa? tentu juga mungkin Ya udah lanjutin dulu nggak tahu. belum Sorry. belum tentu juga sampean mampu buat menghadapi maksudnya kisah hidup yang seperti aku gitu. Mm-mm. Karena balik lagi sih kayak setiap orang itu kan punya porsinya masing-masing sama Tuhan itu kan diberikan ujian cobaan masing-masing ya. Semakin tinggi ujian, semakin tinggi kita dikasih masalah, berarti semakin tinggi derajat kita. Kayak gitu. Ya, Terus kalau dibilang terpuruk, sering, pernah. Ya sering banget terpuruk.
Kayaknya enggak. Meskipun aku terlihat bahagia kayak gini, tapi kadang aku juga ngalamin masa-masa sulit. Manusiawi kan. Masa sulitnya kayak apa? Kalau sekarang udah nggak ada masa sulitnya emang. Nggak mungkin kita bilang nggak punya masa sulit sekarang. Hidup itu kan pasti kita tuh semakin naik level kan kita semakin tinggi masalah. Tapi Mungkin kayaknya kayak emang kemarin ya masalahku mungkin tentang family ya kemarin. hmm, Sekarang karena aku udah ngelewatin masa itu, aku dihadapkan dengan situasi dengan pekerjaan misalkan. Nanti hmm. aku udah bisa ngelewatin masalah pekerjaan, nanti bisa jadi masalah dengan pasangan. Kan gitu, step by step. Masalah itu nggak mungkin nggak ada, pasti ada terus. Nggak mungkin enggak. Loh, Terus caranya untuk ngelewatin masalah itu gimana ya? Kayaknya ini banyak orang yang putus asa terus nggak bisa ngadepin masalah habis itu bunuh diri mungkin. iya. Oh, menarik banget. Aku suka nih. Aku suka Nah, ngomongin kayak gini nah, karena aku ya kemarin sempat belajar tentang masalah mental health ya. Kayak gitu. hmm. Jadi menarik sih. Aku daripada ngomongin tentang kuliahku yang hukum, aku mending ngomongin tentang psikologi. Kamu ini Ya kamu meskipun harus aku, sering baca psikologi berarti ya daripada hukum. iya serius. Tapi aku pasti kaitin sih, karena kan kemarin kan skripsiku kan tentang ada psikologinya sih. Emang apa skripsimu? Aduh, Pengen denger aku judulnya. bentar. Enggak mau. Bentar. Ah, paling plagiat. Enggak aku enggak mau kasih tahu. Iya. Kan nanti udah dicontek orang. Aku nggak mau. Orang skripsimu aja nyontek orang, Ih, enggak ya. Belum ada yang ngambil itu. mana mungkin. Sekarang itu bikin Serius. judul Belum tesis dan ada. skripsi itu Belum ada yang ngambil. sulit banget. Belum ada yang ngambil. Ya, Makanya Kak. aku ngerjainnya satu Udah kali. itu, persiapanmu udah itu mau cerita mental health, kesehatan mental. Oke. Ya, gimana? Gimana sih caranya biar kita tuh nggak merasa putus asa? Satu sih. Oh, cara ngadepin Satu. depresi. Ya. Cara ngadepin depresi. Eh, Ini ini bentar, balik dulu. Ini mental health itu sama depresi pertanyaannya sama apa apa enggak sih? dulu? Mental health itu tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa. Itu kan, Mas. Kalau depresi, Depresi itu salah satu masuk ke dalamnya. oh ya udah berarti Depresi itu lanjutin dulu. kayak, Nanti pertanyaannya itu di dalam ya. oke, ini di-cut aja ya, guys. Lanjutin dulu cerita Tadi kan tentang apa mental health. nanya tentang enggak, tadi kan gimana sih kan banyak orang yang dengan hidupnya dia putus asa, yang akhirnya dia mau coba melakukan bunuh diri, bahkan sampai ada yang bunuh diri kan sering kan kita ngeliat tuh di berita atau di sosial media berita-berita ya tentang orang bunuh diri lah kayak gitu atau bahkan di sekitar kita kan ada orang yang melakukan bunuh diri kayak gitu kan. Hmm. Jangan salah tahu Mas, aku juga pernah bahkan sering mencoba untuk mengakhiri hidup itu sering. Bukannya enggak. Oh, berarti Orang yang putus asa sebenarnya bukan putus asa sih kalau aku bilang karena dia udah nggak ada orang yang bisa dijadiin sandaran, makanya dia akhirnya memutuskan untuk orang-orang yang aku pikir dia bunuh diri loh ya, hmm. yang pada akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri itu sebenarnya tuh bukan orang-orang yang putus asa sih, dia karena udah nyerah sama hidupnya dia yang rumit, dia nggak bisa mencari jalan solusi tentang hidupnya, terus nggak ada orang yang mau dengerin dia, nggak ada orang yang mau ngertiin dia, makanya caranya dia untuk menstop permasalahan hidupnya dia itu ya dengan cara bunuh diri itu tadi.
Kamu pernah berpikir nggak sih, kayaknya bilang, setiap orang itu kayaknya pernah terlintas di pikirannya untuk mengakhiri hidup gitu, bunuh diri gitu ya kayaknya ya. karena apa Mas, setiap orang itu kan ada kemungkinan untuk setiap manusia itu punya apa ada kemungkinan untuk memiliki gangguan kejiwaan semuanya. Ternyata ada kemungkinannya gitu. Ya, semua manusia. Samain aja deh, gini deh. Mm-mm. Sampean misalkan nih banyak tugas, sampean stres, Ngerjain tesis stres ya. emosi nggak? Emosi nggak? Iya, emosi. Nggak Emosi emosi kan? sih, Nah, tapi nggak. ya emosi. Oh iya, itu Emosi itu emosi kan ya. nggak harus, emosi itu kita nggak harus meledak-ledak loh, enggak loh. Heeh. Serius. Emosi itu kadang kayak ke diri kita kayak bad mood bisa jadi, atau yang biasanya kita seneng makan jadi nggak mau makan, atau yang biasanya kita jarang makan jadi nafsu makannya tinggi kayak gitu loh. Emosi itu kan suasana hati yang naik turun gitu loh. Dan Mm-mm. itu bisa mempengaruhi kejiwaan kita gitu Mas. Oh, Kalau berarti dibilang tadi setiap orang putus memang keputus memiliki peluang asa. untuk bunuh diri ya. Ya, enggak, kalau bilang bunuh diri enggak. Cuma peluang sakit jiwa itu ada. Kan sakit jiwa enggak harus melulu dia mau mengakhiri hidupnya. Ada macam-macamnya. Ada yang dia melampiasin ke orang. Ada yang dia melampiasin ke dirinya sendiri. Self injury kayak gitu. Ada Mm-mm. yang dia caranya dengan merugikan orang lain. Macam-macam. Nggak melulu tentang bunuh diri. Kalau dia pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri itu benar-benar berarti dia wes nggak bisa menghadapi dirinya. Oh, Dan aku paling nggak senang atau enak banget sama orang-orang yang maksudnya udah tahu dia ada orang bunuh diri, terus dia komennya kayak kurang iman lah, atau dia uh, apa nggak percaya Tuhan lah. Serius, sumpah itu pernyataan-pernyataan yang bener-bener rasanya aku legit ya. pengen Kayaknya orang yang ngomong pengen itu kalau eh, kalau ngalamin sendiri paling juga bunuh diri kayaknya ya. ah, Hah? bener serius, makanya kayak lu tuh nggak ngerti hidup orang itu gimana sulitnya orang hidup orang itu, jangan samain sama hidup lu, kan tadi aku udah bilang setiap Mm-mm. orang itu kan punya porsinya masalahnya masing-masing. Mm-mm. Ada yang kadang kadang nih Mm-mm. dicubit nih kayak gini, cubit Mm-mm. gini sedikit gini, ada yang biasa aja, ada yang cubit sama itu rasa sakit banget, ada yang baru diginiin aja udah ih apa sih gitu loh. Jadi Nah, kayak kita nggak bisa nyamaratain sakitnya kita sama sakitnya orang lain gitu loh. Beda-beda, ada yang kuat menghadapin hidup, ada yang nggak nggak seberapa kuat. Kayak contohnya aku nggak kuat-kuat amat buat menghadapi ngejalanin hidupku selama kurang lebih 23 tahun ini gitu loh. Dikaliku kehidupanku juga panjang. Dan aku yakin uh, orang-orang di luar sana pun dia belum tentu mampu buat ngejalanin hidup seperti hidupku gitu loh. Dan meskipun di bawahku masih banyak yang ngalamin hal-hal yang lebih serius daripada aku gitu. Cuma kadang aku kalau misalkan lagi ada masalah tuh, aku mm-mm. cerita sama orang. Terus dia selalu membandingkan, kamu tuh bersyukurlah, di bawahmu tuh masih ada yang lebih. Tuh kayak yang rasanya pengen jedor-jedorin nih di kepalaku, ke tembok. Tolong, iya aku tahu kalau misalkan di luar sana tuh banyak orang yang masih lebih parah daripada aku gitu loh. Tapi tolong Menurutmu, jangan banding-bandingin benar aku. nggak sih ini? Kan kayaknya setiap orang itu ngerasa hidupnya itu paling susah, terus masalahnya tuh paling banyak kayak gitu. Kalau itu sebenarnya kalau untuk orang depresi sendiri gimana ya? Ini aku ngomongin segi normal atau dari orang depresi? Terserah dari manapun Kalau boleh. dari segi orang normal, Mm-mm.
Aku bilang, sebenarnya kalau kita bersyukur sih, kita nggak bakal ngomong kayak gitu. Oh, tapi emang sulit banget ya Tapi bersyukur. dari segi aku depresi, ketika aku dibilang, kamu tuh harus bersyukur, aku sangat kesel, kayak seolah-olah aku menderita kayak gini tuh dibilang aku nggak bersyukur. Iya emang. Tapi ketika aku lagi normal kayak, ya ampun, iya ya bener ya. Ternyata Tuhan tuh ngasih cobaan kayak gini tuh belum seberapa. Ada di bawahku yang lebih menderita daripada aku, gitu. Hmm. Tapi ketika aku lagi depresi, ketika aku lagi moodku lagi nggak baik, terus aku digituin, rasanya kayak, ya udahlah, Rasanya kayak masalah udah kita diem yang aja paling berat bener. ya sedunia ya gitu. Iya benar, serius. Karena itu tadi loh Mas, sebenarnya orang-orang kayak gitu yang bilang kayak gitu karena dia nggak ada tempat buat buang yang buang sampah-sampah yang ada di dalam pikiran dia, yang ada di dalam hati dia. Coba kalau dia punya tempat sampah, maksudnya kayak ada yang orang yang mau ngertiin dia, ada orang yang mau jadiin tempat sandaran dia, pasti Hmm. nggak ada kata-kata kayak gitu. Cuma Oh, memang sesekali ngeluh boleh. Setiap manusia itu kan pastilah, nggak mungkin enggak. Sekali dia pasti ngeluh itu pasti terus kamu kayak gitu. gimana sih, kan dari ceritamu ini tak tarik kesimpulan kayaknya eh, masa terpurukmu panjang banget, katanya mulai umur kecil sampai 23 tahun kamu berliku-liku banget, terus kamu kok bisa sampai Ya, karena terbebas dari itu gimana gitu loh, biar buat pelajaran sama orang lain. aku ngambil enaknya dulu ya, Heeh, ya. lepasnya dulu ya. Heeh. Di balik kebahagiaanku yang sekarang, di balik life goalku yang sekarang, aku pikir sekarang ini kehidupanku yang sekarang ini udah life goal banget buat aku karena aku bisa mandiri, karena sekarang aku bisa hidup dengan kakiku sendiri. Jadi Mhm. menurut aku ini udah life goal. Entah nanti Tuhan memberikan life goal yang lebih tinggi lagi, aku juga nggak tahu. Kalau untuk sekarang, aku bisa seperti ini itu karena satu, selalu bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Ye. Setiap hari, setiap hari aku selalu ngaca ke diri aku sendiri kayak terima kasih Tuhan, aku masih diberikan nafas. Terima kasih Tuhan, aku masih diberikan hidup. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa makan. Terima kasih Tuhan, karena aku masih bisa melihat indahnya dunia. Dan aku juga selalu bilang ke diri aku, berterima kasih kepada diriku kayak yang terima kasih aku kuat, terima kasih karena kamu udah bisa melewati masa-masa sulitmu ini. Dan terima kasih kamu udah bisa seperti ini sekarang. Yang ya itu ucapan-ucapan syukur yang kadang kita sendiri kayak ngelihat orang lain, maksudnya padahal kita sendiri tuh sebenarnya yang kita pengenin dari orang lain, kita tuh punya gitu loh. Kayak misalkan orang lain punya apa, ternyata kita cuma punya ini. Padahal kita tuh nggak tahu kalau sebenarnya misalkan si itu punya mobil, aku cuma punya sepeda gitu loh. Kebutuhanku, aku punya sepeda dan kebutuhannya dia punya mobil itu kan berbeda. Mhm. Aku masih nggak bersyukur. Aku masih pengen, aduh gimana caranya aku bisa dapat mobil, aduh gimana caranya aku bisa dapat ini, padahal kenapa aku punya motor ini tadi itu sama Tuhan itu ada maksud dan tujuannya. Nih, apa maksud dan tujuannya, kenapa aku cuma pakai motor padahal aku juga bisa loh beli mobil, kenapa aku cuma pakai sepeda ontel, sepeda pancal, aku bisa loh beli motor. Itu ada makna-maknanya sendiri loh Mas. Tapi apa namanya, untuk bersyukur di masa-masa yang sulit itu emang sulit banget ya.
lagi depresi, terus Ya emang, biar keluar serius. pikiran, so aku harus bersyukur, terus mau melihat ke bawah yang lebih parah dari kamu itu lebih banyak, itu sulit banget emang. eh Kalau caranya sih gini Mas, jangan bandingin kita dengan orang lain, lebih ke bandingin diriku dengan diriku sendiri, kayak aku harus bersyukur dong, masa aku kemarin loh bisa ngelewatin ini, masa aku sekarang nggak bisa sih, masa cuma kayak gini aja aku lemah, masa cuma kayak gini aja aku mau nyerah, ya enggak lah. Jadi lebih kayak kita lebih baik bandingin diri kita dengan diri kita sendiri daripada kita bandingin diri kita dengan diri orang lain, karena sama aja kayak kita nggak jadi diri kita sendiri. Tapi ini loh, kamu ngerasa nggak sekarang? Soalnya kalau kita nggak mau bandingin itu sulit banget, ya nggak? Sekarang kita buka sosial media semuanya, kita lihat kehidupan orang lain langsungan, ya nggak? Kamu ngapain? Benar. Benerin lampu. Aku ngomong tadi denger nggak? Terus? Iya dengar, serius dengar. Nah, terus? Nggak, buat menghindar dari biar kita itu selalu bersyukur dan kita itu nggak bandingin diri kita dengan orang lain itu sulit banget. Mau tahu nggak caranya gimana? Kita bangun tidur langsung buka Instagram, lihat story orang lain, lihat story orang kaya. Mau tahu nggak caranya gimana? Ya makanya gimana? Mau tahu nggak caranya? Gimana emang? Di delete aja ya dari Instagram. Sosial media. Tapi kalau emang nggak bisa, hindari orang-orang yang membuat dirimu toksis. Orang-orang yang membuat dirimu toksis itu kayak gimana sih? Orang-orang yang membuat diri kamu toksis itu bukan berarti orang-orang itu memberikan dampak negatif ya, enggak. Cuma ketika nih, aku garis bawahi, ketika orang itu atau seseorang nge-post atau kita melihat sosial media dan itu membuat diri kita kayak ngebandingin diri kita dengan orang itu. Kayak misalkan, dia ada yang buat story nih, dia story-nya yang aneh-aneh. Itu toksis loh, kita kebaca aja udah toksis. Kita jadi kayak netting, ini buat siapa ya? Ini untuk siapa ya? Ini buat siapa ya? Kok orang ini buat status kayak gini sih? Kok jadi itu energi kita jadi negatif gitu loh. Kayak kita melihat sosial media, kita ngeliat post-postan orang gitu kan. Kayak, orang ini nih kayaknya nggak bahagia deh, aslinya dia nggak bahagia deh. Dia ini fakir deh ini. Sok-sokan bahagia, kayak yang lihat ini orang ini aslinya tuh nggak kaya, dia ini aslinya orang biasa. Ini udah toksis lah Mas buat diri kita. Iya, itu salah satu penyakit juga sebenarnya. Tahu nggak caranya biar kita nggak ini kayak gitu? Unfollow. Serius. Apaan sih masa di-unfollow semua? Dan itu terbukti buat kalau aku sendiri loh ya, itu terbukti kan diri aku sendiri kayak gitu. Makanya aku enjoy aja. Masa sih kamu unfollow nanti yang kayak gitu teman-teman deket-deketmu, kamu hidup di lingkungan serius Mas, serius di Instagramku aku unfollowin orang-orang yang menurut aku toksis, yang ngerugiin diriku, kayak yang aku harus mikirin orang yang nggak perlu aku pikirin gitu loh. Kayak aku memikirin sesuatu hal yang nggak penting, kayak aku ngapain sih ketika aku ngelihat story-nya dia atau ngelihat post-postan dia. Emang sih kayak bener ada yang bilang kalau hidup-hidupnya dia, gaya-gayanya dia, yang penting nggak ngolibin orang lain. Kalau misalkan kamu sampai ngomenin hidupnya orang lain itu berarti kamu tanyanya iri. Nggak juga, aku nggak sependapat dengan statement itu. Kalau kamu masih ada nggak sih orang lain terus yang bisa bikin kamu iri gitu? Bikin iri? Nggak ada, aku kalau masalah materi aku nggak iri sih. Ya enggak, ini kan bukan harus materi aja, mungkin iya, maksudnya orang lain dunia kan. Kalau iri aku lebih kayak ke kehidupan ini sih, kayak misalkan punya keluarga yang harmonis, kayak gitu sih, lebih ke family sih. Karena permasalahan aku sama ini kan tentang itu. Tapi kadang-kadang anak-anak lain gitu kan kadang-kadang, lihat ini kok selalu traveling terus. Kalau enggak, ini orang ini kok mobilnya ganti terus. Orang ini kok ini kayak gitu kan kadang-kadang. No. Terus kadang-kadang tahu nggak, orang ini tuh nggak ke semua orang, ada orang-orang tertentu gitu
Iya nggak? Apa maksudnya gimana? Gimana ya? Eh, Misalnya kamu nggak mungkin kan iri itu ke semua orang. Masa orang nggak kenal Mm-mm. kamu bisa iri? Nggak mungkin kan? Ih, ada ya kayak gitu? Oh, kamu berarti bisa iri ke Serius? orang yang nggak kenal gitu ya? Eh, enggak sih. Cuma kayak, nah, gitu. Cuma kayak mikir, ini orangnya enggak ini deh. Gitu. Oh, berarti kamu Cuma sekarang pikiran negatif. udah nggak ada kata-kata iri gitu ya, walaupun orang-orang yang udah kamu kenal gitu. Enggak. Karena tadi loh Mas, kuncinya satu bersyukur. Oh, keren kamu, Aku Mas. ya pernah pengen, ada sesekali pengen kayak ngerasa iri, pengen kayak eh tersirat misalkan nih, aduh misalkan ada yang punya pasangan, aduh pengen deh, gitu kan. Tapi balik lagi, Iya, aku kok kenapa belum harus pernah gitu gitu ya. sih? Aku punya Tuhan loh. Kenapa? Nanti sama Tuhan pasti dikasih kok. Kayak gitu loh Mas. Jadi kayak setiap aku mau pikiran-pikiran yang mau iri-iri tadi tuh langsung kayak nggak apa-apa, tenang, ada Tuhan. Nggak apa-apa kalau misalkan kok aku sekarang hidupku kayak gini ya, aku nggak hidup kayak teman-teman, nggak apa-apa. Kamu kan dengan kerja kerasmu sendiri. Ah, kok dia punya mobil ya? Kok nggak apa-apa, itu mobil pemberian orang tuanya, nggak usah iri. Kayak gitu Mas. Jadi pasti aku kayak yang jangan sampai lah toksis toksis ini racun kehidupanku, nggak mau aku tuh. Kembali ke tadi ya, kamu kan bisa ngelewatin dari masa-masa yang menurutmu suram-suramnya, terus ke masa yang bodo amat, terus nggak ada kata irinya, kayak gitu. Kamu percaya nggak sih semua orang itu nanti bakal nemuin jalannya masing-masing? Apa bakal bisa nggak sih orang itu stagnan terus, bisa depresi terus, bisa jadi toksis terus kayak gitu? Bisa kalau kita berada di lingkungan yang, ya lingkungan kita kalau ibaratnya gini nih, kita hidup di lingkungan yang kita dikungkung dengan permasalahan-permasalahan, kita nggak bakal bisa maju, kita nggak bakal bisa berkembang. Percaya nggak? Mau kita misalkan kita udah mencoba untuk uh, bantuan medis, Nah, kita udah berbagai cara untuk mencoba untuk mengobati ibaratnya luka batin ya, kan orang depresi itu kan cenderung karena dia punya luka batin di masa lalu kayak gitu. Kalau kita nggak keluar dari lingkungan itu, kalau kita nggak mau keluar dari zona itu, selamanya kita bakal kayak gini. Misalnya selamanya kamu bakal hidup ya depresi terus, selamanya kamu bakal hidup merasa bahwa hidupku paling menderita, dan selamanya kamu bakal merasa bahwa aku nggak punya siapa-siapa. Karena itu tadi, karena kita hidup, orang-orang ini hidup di lingkungan yang nggak pas. Lingkungan misalnya kayak keluarga nih, lingkungan aku bilang lingkungan keluarga nih. mm-mm. Keluarga nggak mendukung, keluarga nggak support dia, keluarga nggak mau ngertiin dia. Dia bakal stagnan gitu terus kehidupannya. Penuh drama terus, depresi terus. Karena ya itu tadi, kan yang mempengaruhi loh. Iya loh Mas, orang depresi itu tuh sebenarnya tuh uh, Faktornya pengaruh lingkungan doang ya. terbesar itu dari lingkungan, lingkungan keluarga terutama. Oh, mungkin ada Kenapa faktor aku pada internal akhirnya itu nggak ada. sekarang kalau misalkan aku bilang lingkungan sekitar kayak lingkungan kita tuh orangnya berada-berada anak-anak itu bukan sih. Aku lebih ke keluarga sebenarnya. Oh, gitu. Jadi Semua itu kan faktor berawal dari lingkungan itu keluarga. emang paling penting ya. Kalau emang Iyalah, lingkungannya toksis pasti. nanti otaknya ikut-ikutan Ah, nggak bener, jelas juga. konslet. Emang harus pergi. Bener.